Cara mengungkapkan rasa tidak nyaman calon agen tanpa membuat mereka tersinggung. Bagaimana memainkan TOD? TOD itu jangan Anda yang ngomong, teman-teman. Tadi saya sampaikan ya, congormu adalah harimaumu tadi ya, di kolom chat ya. Jangan ada yang ngomong, Pak, Bapak kan polisi ya, Pak. Aduh Pak, emang enak Pak nggak bisa flexing kerjanya Pak. Bapak kan polisi Pak. Aduh Pak, emang enak Pak ya nggak bisa cuti. Emang enak Pak kerjanya nanti dipindah-pindah terus Pak. Emang enak Pak kerjanya resikonya tinggi Pak. Ya emang enak Pak, jangan diomongin kayak gitu, polisinya nanti kesel teman-teman. Tapi gini teman-teman, TOD itu jangan diomongin ya. Artinya tidak Anda yang ngomongin. Sebaiknya justru malah teman-teman ya, biarkan dia yang ngomong. Caranya gimana San? Biarkan dia yang ngomong ya. Sekali lagi teman-teman ya, ada dua kemampuan seorang penjual dan seorang perekrut yang handal. Pertama adalah jago ngomong. Nah, Anda harus kuasai ini nih, jago ngomong nih. Yang kedua adalah jago untuk bertanya. Kenapa? Karena kemampuan yang kedua ini ya nggak banyak yang milikin, padahal lebih ampuh yang jago bertanya, teman-teman ya. Bagaimana Anda bisa bertanya, teman-teman ya? Caranya adalah Anda ngarahin nih, teman-teman ya. Anda ngarahin ya, ngarahin apa? Ngarahin jawabannya adalah ya sesuai dengan apa yang Anda ingin dengarkan. Nanti kita ya latih ya kemampuan coaching kita atau kemampuan bertanya kita. Contoh gitu ya. Saya ketemu sama Pak Polisi nih ya, misalkan saja Pak John adalah Pak Polisi gitu ya. John, ya, udah berapa lama kerja gitu ya? Wah, udah 10 tahun lah gitu. Contoh gitu. Enak ya John jadi polisi ya. Anda bagusin dulu tuh teman-teman ya. Biarkan Anda dengerin, Anda tanya, Anda dengerin, Anda tanya, Anda puji ya. Setiap orang itu pengen dipuji, teman-teman. Sekali lagi, kalau Anda jago memuji itu adalah keahlian ya yang Anda harus kembangkan sebagai seorang pebisnis asuransi, sebagai leader. Puji. Ya, kenapa Anda harus memuji? Karena ya mereka ya di luar sana pengen ya sesuatu yang dia udah miliki sekarang dibanggain. Dia mau banggain siapa? Mau banggain istri, mungkin istri udah capek duluan di rumah untuk dengerin ya. Banggain siapa? Anak mungkin ya teman-teman merasa bahwa ya saya nggak sesuperhero itu gitu ya. Mau dibanggain ke siapa ya? Anda gitu ya teman-teman, dengerin teman-teman ya. Enak ya jadi polisi ya John gitu ya. Apa aja sih jadi polisi itu enaknya? Biarin dia ceritain. Oh, jadi polisi itu punya nilai ibadah yang tinggi gitu ya. Jadi polisi itu di masyarakat dipandang sangat-sangat prestis ya. Banyak orang memandang bahwa polisi itu adalah pekerjaan yang mulia, pekerjaan yang hebat. Banyak orang tua tuh pengen nikahin anak-anaknya ke polisi gitu. Oh, Anda dengerin. Wah, enak juga ya, luar biasa juga ya. Dengerin teman-teman ya, tambahin lagi ya bumbu-bumbunya gitu ya. Pernah nggak John gitu ya? Lu nembak orang nggak ditolak ketika lu jadi polisi? Wah, pernah tuh, contoh gitu ya. Biarkan dia bercerita tentang hal yang bagus di dalam pekerjaannya. Apa yang Anda lakukan selanjutnya? Yang Anda lakukan selanjutnya adalah nyamain. Ini sebenarnya teknik NLP yang disebut dengan matching, teman-teman. Anda matchingin, teman-teman, dengan apa yang disampaikan oleh John tentang pekerjaan yang luar biasa sebagai polisi. Ini pembukanya di sini, tanda nyamain. Supaya apa? Supaya ketika Anda mau cerita tentang TOD, dia nyaman ya. Yang kedua adalah ketika Anda mau memindahkan dia dari polisi sebagai perisai asuransi jiwa, dia nggak merasa kehilangan. Ya, teknik nyama ini gimana? Anda ngomong, Anda kasih kesimpulan setelah Anda dengerin, Anda ngomong kayak gini, John, gue juga dulu pengen jadi polisi, pengen banget, tapi ya sekali lagi John, gue pendek gitu. Nggak setinggi lu John gitu ya. Gue juga pengen jadi polisi John, tapi nggak bisa John. Contoh gitu ya, dengan skrip yang lain. Gue tuh orangnya takutan John gitu ya. Gue tuh orangnya lemesan gitu ya, nggak sekuat lu, fisiknya nggak sekuat lu gitu ya. Ya nggak tahu ya John, pada akhirnya gue melakukan apa yang gue lakukan sekarang nih, berbisnis asuransi jiwa. Tapi nggak tahu ya, di bisnis asuransi jiwa kayaknya mirip deh dengan apa yang tadi lu sampaikan. Kita sama-sama nolong orang nih John, kita sama-sama melindungi orang nih gitu ya. Lu melindungi terhadap bahaya kejahatan, resiko kejahatan, gue melindungi terhadap ya resiko penyakit, resiko kehidupan John ya. Luas nih John yang gue lindungin sekarang nih. Ya nggak apa-apa sih gue gak jadi polisi, yang penting sama-sama nilai ibadahnya kita nih John. Jadi dia nanti kalau dia berbisnis asuransi jiwa nggak merasa bahwa nilai ibadahnya hilang. Karena yang dia banggakan itu. Terus dia bilang gitu ya, kita bilang lagi John, ya lu kan tadi bilang ya bahwa dipandang luar biasa sebagai polisi. Nah gue juga kayak gitu ya. Awal-awal gue merasa bahwa risih ya berbisnis asuransi. Ketika gue jalanin, gue promosi senior manager, gue promosi agency director, gue dapat perjalanan ke luar negeri ya. Gue akhirnya salah satu member MDRT, di mana itu adalah komunitas untuk seluruh dunia sebagai agen asuransi yang luar biasa. Gue nggak tahu ya,
kayaknya gitu gue dipandang lebih baik di keluarga sekarang. Kayaknya gue dipandang lebih baik di masyarakat sekarang. Apapun yang gue lakukan sekarang, ya gue merasa dipandang. Ini akhirnya yang gue rasain sekarang nih dengan apa yang gue dapetin. Kayaknya mirip ya John. Sampaikan kayak gitu ya. Nah tadi lo John juga nyampein gitu ya, bahwa ya jadi polisi, sampein aja teman. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya dia nanti kalau dia pindah ke bisnis asuransi jiwa, dia nggak merasa hilang apa yang udah bagus. Contoh lagi ya, bagaimana menyamakan ya sebagai seorang dokter. Contoh ya, misalkan tadi Pak Yuda misalkan dokter, Yud, udah lama jadi dokter, udah gitu ya. Apa sih enaknya jadi dokter? Dengerin puji. Oh ternyata Anda dapat bahwa dokter itu kerjaannya gitu ya, nolong orang ya, pekerjaannya bangga gitu ya, banyak belajar, pekerjaannya mulia. Samain juga ya. Anda punya pekerjaan yang mulia, Anda punya pekerjaan yang banyak belajar, Anda punya pekerjaan yang menolong banyak orang. Samain aja dulu teman-teman ya. Ibu rumah tangga ya, apa sih kerjaan ibu rumah tangga? Mengedukasi anak gitu ya. Kerjaan ibu rumah tangga berbakti sama suami, berbakti sama keluarga, melayani. Anda bilang sama juga ya, kerjaan saya sebagai perusahaan asuransi jiwa mengedukasi, melayani, ya memiliki bakti dan lain-lain. Samain semua teman-teman ya. Baru di situ teman-teman Anda ngomong ya, tujuannya adalah teman-teman untuk membuat dia akhir berpikir. Jadi nggak ngomongin ini secara langsung. Anda ngomong kayak gini, cuma kan ya John, nah kan ada kata cuma ya, cuma kan ya John ya, kalau gua akhirnya di bisnis asuransi jiwa, setidak-tidaknya gitu ya, resiko gua kecil nih John. Resiko gua paling apa sih gitu ya, resiko gua paling ditolak sekarang nggak apa-apa sih. Biasanya orang kalau ditolak sekarang itu karena memang merasa bahwa apa yang gua sampaikan belum tepat. Tapi biasanya John, justru malah ketika terjadi resiko di keluarganya, orang itu justru malah datang ke gua. Nah buat polisi mikir, resiko gue kayaknya gede deh, resiko gue kayaknya nyawa deh nih. Kalau nanti ada maling gitu ya, ada penjahat ya, tiba-tiba nembak gue, lebih resiko nih. Anda bilang ya, resiko gue nggak bermaksud menyinggung dia, tetapi Anda bilang resiko gue tuh nggak ada resiko yang sampai mungkin kehilangan nyawa, nggak ada yang sampai mungkin membuat keluarga gue menderita, nggak ada sih. Resiko biasanya ya resiko pekerjaan lain lah, sama ya, capek, lelah, itu mah sama sih gitu ya. Anda bilang aja kayak gitu. Di dokter juga kayak gitu teman-teman ya. Cuma ya John, contoh ya, ketika Anda sudah bagus-bagusin gitu, udah sama-samain, cuma ya John, gua kan ini ya, kalau belajar ini lemot ya. Anda nggak bermaksud ngejelekin Anda sih teman-teman, tapi Anda bikin kalau Anda kesana gitu ya, hasilnya mungkin nggak seperti itu ya. Gua kan lemot nih, gua pengennya gitu ya, kalau punya profesi belajarnya cepet ya, belajarnya nggak lama-lama, tetapi income-nya juga cepet datangnya gitu ya. Modalnya juga nggak gede ya, modalnya paling 225.000 untuk bayar AAJI, belajar sebentar, kuasain lagi. Ya sama sih, kita sama-sama belajar seumur hidup, tapi belajarnya gua adalah belajar sekarang, aplikasi besok, belajar sekarang, aplikasi besok, belajar sekarang, aplikasi besok. Dan biasanya ketika gua belajar sekarang, aplikasi besok, duit gua terus bertambah, duit gue terus lebih besar lagi. Nah, buat dokter pasti mikir, gue belajar 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun ya, harus buka praktik, modal gede ya, harus punya tempat, harus punya alat dan lain-lain, modal gede. Dia cuma 225.000, income bisa segede itu. Mikir sendiri gitu ya. Nah, Anda ngomong juga ke ibu rumah tangga, cuma ya Bu Desti misalkan saja ya, Mbak ibu rumah tangga ya, cuma ya Bu Desti gitu ya. Nah, kalau saya mau memiliki sesuatu gampang banget ya. Gampang kenapa? Karena saya sekarang memiliki sesuatu, tinggal saya cari saja ya. Komisinya jauh lebih besar lagi, tinggal cari saja ya. Untung pengembangan bisnisnya atau untung dari pengembangan bisnisnya jauh lebih gede lagi. Jadi kalau saya mau tas Hermes nih yang harganya 30 juta, gampang banget ya. Saya tinggal cari premi yang 90 juta aja tuh ya. Ya cari deh tuh nasabah 90 juta ya, 3 bulan kedapat tuh biasanya tuh ya tas Hermesnya. Dia mikir, ibu rumah tangga mau beli tas Hermes 30 juta, biasanya harus ribut dulu sama suami. Dia 3 bulan cari nasabah bisa dapat tas Hermes. Nah itu dia teman-teman ya. Jadi Anda nggak menyinggung bahwa lu kan kayak begini ya John, lu kan kayak begini ya Yud, lu kan kayak begini ya Bu Desti. Enggak, tetapi Anda seolah-olah merefleksikan diri Anda sebagai dia kalau Anda melakoninya. Itu lebih nice. Jadi trade off discontent ini teman-teman ya, dihaluskan caranya.